Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat kembali beribadah di ibadah online pagi ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kita boleh mengikuti ibadah online pagi ini. Kita akan meninggikan nama Tuhan. Kita mau siapkan hati, jiwa, roh kita untuk meninggikan dan menyembah Tuhan. Haleluya. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sampai ku hidup
Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Aku hidup kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu. Kami boleh beribadah Tuhan, karena Engkau baik, karena Engkau sungguh luar biasa. Oleh sebab itu Bapa, kami boleh naikkan pujian ini Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, mari kita mau bersorak bagi Dia, karena Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Tak pernah ku ragu
pagi ini kita boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Karena hidup kami ada di tangan-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, dari bukti kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu Tuhan, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan, Tuhan, Kau sempurna
Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami tinggikan. Ini puji-pujian kami Tuhan. Kami hamba-hambamu pasti akan menggenapi janji-janjimu. Dan kami hendak menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu, hari ini Tuhan, hamba dan segenap pemirsa yang akan melihat siaran yang akan disiarkan pada malam hari ini, Tuhan, Engkau yang akan menjamah mengurapi kami. Engkau yang akan mengubahkan hidup kami. Sehingga sepulang dari tempat ini, hidup kami diperbaharui. Hidup kami sudah diubahkan. Sebab Allah Roh Kudus sudah bekerja mengurapi hidup kami semua. Terpuji namamu, hanya Tuhan kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya mengatakan amin. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melayani di GBT Puspawarno. Dan pada hari ini saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Cahyono. Ya, hari ini saya akan membawakan satu tema, yaitu gambar diri yang diperbaharui. Ya, saudara-saudara, saya mau sedikit cerita. Dulu waktu saya muda, ya sekarang juga masih muda. Tapi ketika saya dulu SMA, ketika saya apel ke cewek-cewek gitu, saya kalau dolan ke rumahnya cewek itu ditanyai sama orang tuanya, Nyung, kamu dari mana, papahnya usahanya apa? Nah, saya itu pada waktu itu tuh stres, bingung, dan saya bingung mau menjawab usaha papa saya itu apa. Saya sudah Kristen, sejak SMA saya sudah dibaptis. Jadi saya kalau bohong itu juga rasanya nggak enak. Tapi karena keluarga saya itu penjudi, orang tua saya penjudi, mosok saya ditanyai sama orang yang saya apeli, orang tuanya bilang, papa saya penjudi kok, jualan ini, jualan itu, begitu. Kan ya kalau dipikir-pikir kan ya pasti saya akan ditolak. Si cewek itu bilang, jangan kumpul sama itu lagi, si Cahyono lagi. Pasti begitu. Nah, pada saat itu, waktu saya muda, hidup saya, gambar diri saya ini rusak. Gambar diri saya ini kacau balau. Karena apa? Karena pada saat saya masih muda, keluarga saya, background saya ini mempengaruhi hidup saya, sehingga saya tidak mempunyai suatu gambaran diri yang baik, yang benar. Nah, pada kesempatan hari ini, saya kepingin share, saya percaya di luar sana dan di dalam gedung gereja ini, banyak orang yang punya gambar diri yang buruk, atau mempunyai masa lalu seperti saya. Nah, oleh karena itu saya akan berbagi kehidupan saya. Kalau gambar diri itu tidak diperbaharui, tidak diperbaiki, maka hidup kita ini akan jatuh bangun karena hidup kita ini selalu mengambil suatu sikap yang salah, mengambil suatu pikiran yang salah, mengambil suatu keputusan yang salah, ambil kesempatan-kesempatan yang salah terus. Nah, saya mengkategorikan gambar diri atau self image itu ada dua. Yang pertama, yaitu orang yang gambar dirinya sudah diubahkan atau diperbarui oleh Kristus. Jadi yang pertama, kategori pertama adalah orang yang gambar dirinya sudah diperbarui oleh Kristus. Yang kedua, orang yang gambar dirinya belum diubahkan atau yang masih rusak atau perlu diubahkan, direnovasi, di-upgrade. Seperti pada waktu saya muda dulu. Nah, jika sudah percaya Tuhan Yesus, sudah dibaptis, apakah gambar dirinya itu seperti yang nomor 1 apa nomor 2? Ya, pertanyaannya, misalkan jika gambar dirinya
itu orang sudah bertobat, sudah dibaptis katakanlah. Bahkan saya dibaptis 2 kali, dulu pertama di Percik waktu SMA, setelah menikah saya dibaptis selam. Apakah kalau sudah dibaptis sampai 2 kali pun itu gambar dirinya sudah diubahkan? Pertanyaannya seperti itu. Nah, saya jawab kalau ada orang tanya seperti itu, ya, orang yang sudah dibaptis, gambar dirinya sudah diperbarui saat itu Roh Kudus memperbarui ketika dibaptis. Nah, ketika sudah dibaptis, diperbarui, jadi kita suatu lembaran yang baru. Namun selanjutnya, sesudah lembaran baru itu ada, terjadi, kemudian apa yang kita isi dengan lembaran baru tersebut. Seperti PowerPoint ini. PowerPoint ini seperti anak kecil, bayi ini, tabung ini. Dia lembaran yang baru. Tapi kita ini punya decide, punya putusan, punya karep ya. Apa yang akan kita isi ke dalam di sini? Apakah kebencian? Apakah kasih? Apakah compassion ya, belas kasihan dan yang lain-lain? Banyak orang di dunia ini, di sebelah sana, hidupnya diisi dengan hit, dengan kebencian, dengan kebencian, dengan kebencian. Sehingga gambar dirinya mereka menjadi tidak berubah-ubah, rusak terus. Dan gambar diri ini perlu hari ke hari diproses, diperbaiki, sehingga sempurna seperti Kristus. Nah, selanjutnya, ketika saudara dan saya hendak mau menikah, saya bikin suatu statement, lebih baik kamu menjadi orang benar daripada hanya sekedar menikahi orang benar. Ini statement saya. Saya ulang. Lebih baik kamu, Anda dan saya menjadi orang yang benar daripada hanya sekedar menikahi orang benar. Sampai di sini saudara-saudara ngerti yang saya maksud? Jadi banyak orang berpikir, aku belum menjadi orang yang benar. Menjadi benar maksudnya yang sudah diperbarui betul. Tapi kalau aku nanti kawin dengan orang yang benar, aku nanti lama-lama menjadi benar. Bukankah pernikahan Kristen maupun yang non-Kristen, banyak keluarga-keluarga yang hidupnya berantakan, yang hidupnya porak-poranda, bahkan sampai cerai. Padahal kita tahu bahwa pernikahan Kristen, pernikahan yang diteguhkan di gereja, itu tidak boleh cerai. Nah, saya minta maaf kalau saya menyinggung saudara-saudara yang pernah mengalami hal ini, tapi hari ini kita mau belajar bahwa seringkali kita atau keluarga kita atau siapapun juga dari kita bersikap, saya lebih baik belum benar enggak apa-apa, nanti saya akan benar dengan sendirinya. Enggak seperti itu. Saya bikin statement, lebih baik kamu menjadi orang benar daripada hanya sekedar menikahi orang benar. Nah, ini artinya begini, kalau saya orang yang masih belum benar, belum diperbaharui gambar diri saya menikah dengan istri saya, orangnya baik, gambar dirinya sudah benar. Tapi kalau saya karena belum diperbaharui gambar diri saya sering membuat jengkel istri saya sering marah, saya sering menghina dia, saya sering tidak berlaku manis kepada istri saya. Kira-kira istri saya akan menjadi tetap benar terus atau lama-lama dia juga akan menjadi negatif karena saya perlakukan tidak benar terus. Nah, maksud daripada statement saya ini adalah sebelum kita masuk ke jenjang pernikahan, terutama sebelum kita masuk ke jenjang pernikahan, lebih baik Anda dan saya itu memperbaharui diri kita,
karakter kita supaya kita menjadi orang yang sudah diperbaharui. Kenapa? Karena kalau kita sudah diperbarui, menikah dengan orang yang diperbarui, maka kehidupan kita akan enak, akan baik, akan bahagia. Lain halnya ketika dulu saya belum diperbarui, saya menikah di awal-awal juga, ya karena saya anugerah Tuhan, saya dididik di gereja yang pengajarannya kuat, hamba Tuhannya menjadi panutan kami tidak sampai keluarga kami ini mengalami perceraian atau perpecahan yang parah. Itu karena kami diselamatkan oleh kami masuk di suatu gereja yang mengayomi, yang mendidik, yang mengajar keluarga kami dengan baik. Tapi di luar sana banyak keluarga yang tidak dididik, diayomi oleh gereja dengan benar. Akhirnya mereka sampai cerai oleh karena tadi ada salah satu atau dua-duanya mereka karakternya belum diperbarui, mereka karakternya belum benar. Sehingga kalau salah satu atau dua-duanya masih belum benar, ya akan bermasalah selanjutnya. Nah, oleh karena itu selanjutnya maka kita harus dengan sengaja ambil dan beri waktu untuk kita ini memperbaiki gambar diri kita yang rusak, sehingga kita ini perlu dipahat ulang. Di slide saya ini, ya, di slide saya ini ada gambar patung seorang pria, di mana ini gambarnya prianya ini tadinya badannya gembrot besar sekali, tetapi dia menatah dirinya sendiri menjadi cowok yang six pack seperti saya ini. Nah, hanya dirimu sendiri yang bisa merubah keadaan. Ini artinya bukan kita merubah kepribadian kita dengan sendirinya, bukan. Artinya kalau kita datang kepada Tuhan Roh Kudus, kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus yang akan menatah, karena dia seorang maestro yang dapat menatah, yang membuat hidup kita menjadi sempurna seperti yang diharapkan oleh dia. Amin. Nah, saudara, hidup kita ini terdiri dari 10% kurang, atau kurang dari 10% apa yang lewat dan terjadi dalam hidup kita. Saya ulang, hidup kita ini terdiri dari kurang dari 10% apa yang lewat atau apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan 90% hidup kita, waktu hidup kita adalah berada di 10% kurang tadi, berkutak-kutik di situ. Maksudnya apa ini? Maksudnya begini saudara-saudara, bukankah dalam hidup kita ini begitu banyak hal yang terjadi, yang lewat dalam kehidupan kita, tetapi kita bisa menangkap kesempatan-kesempatan yang lewat itu tidak lebih dari 10% daripada semua yang lewat dalam hidup kita. Dan apa yang kita tangkap yang kurang dari 10% itu, setelah kita tangkap, 90% hidup kita itu ada di situ. Maka kalau 90% hidup kita itu ada di kesempatan yang kita tangkap yang kurang dari 10% tadi, maka di 10% yang akan kita tangkap ini, keputusan-keputusan ini amatlah sangat penting dan amatlah sangat bahaya untuk kita benar-benar hati-hati untuk memilih, untuk memilih dengan baik, dengan benar. Nah, gambar diri. Gambar diri yang tidak memperbaharui merupakan hambatan untuk kemajuan hidup saya, hidup Anda,
dan keluarga kita. Ini di depan tadi saya baru prolog, ini baru kita masuk di khotbahnya. Kita akan belajar tentang 12 pengintai yang ditulis di Bilangan pasal 13. Saya tidak akan membacakan karena itu ada puluhan pasal, tetapi saya akan sedikit bercerita. Di Bilangan pasal 13 ada kisah tentang 12 pengintai. Tentu saudara-saudara sudah sering kali mendengar tentang kisah ini. Nah, saya sedikit mempelajari akan 12 pengintai ini. Waktu itu bangsa Israel keluar dari Mesir sampai di tempat dia mau masuk di Kanaan itu sudah melalui muter-muter itu sudah 38 tahun kira-kira. Di padang gurun di Kades. Nah, bahkan bangsa Israel pada waktu itu sudah satu generasi itu sudah pada mati, sudah ganti generasi yang lain. Nah, ketika Musa di akhir-akhir pelayanannya membawa bangsa Israel itu mau masuk ke tanah Kanaan, sebelum itu terjadi, dia menyuruh dari 12 suku Israel, suruh milih satu pemimpin atau dua atau tiga, saya tidak tahu, tapi pokoknya disuruh daripada setiap suku-suku itu ada pemimpin yang pergi mengintai ke Kanaan. Dan dipilihlah 12 pengintai tersebut. Jadi kalau di sini disebutkan 12 pengintai, mungkin bisa 12 plus ya. Jadi dari 12 suku mewakili mereka satu persatu. Nah, mereka masuk ke Kanaan dan dikatakan di pasal 13 itu mereka tuh masuk dan keluar mengintai, bahkan dia mengambil contoh-contoh bukti-bukti itu cuma 40 hari aja. Jadi sudah amat sangat dekat. Tetapi bangsa Israel sekali lagi korelasinya dengan tema yang kita pelajari hari ini, yaitu gambar diri yang diperbarui. Hari itu, saat itu bangsa Israel itu sudah dibaptis oleh Laut Merah. Seperti hari-hari ini tentu pemirsa yang melihat siaran ini hampir semua mungkin sudah dibaptis seperti bangsa Israel pada waktu itu. Tapi bangsa Israel pada waktu itu walaupun sudah dibaptis di Laut Merah, mereka belum mengubah dirinya atau dirinya belum berubah atau karakternya belum berubah, belum diperbaharui. Dari 12 suku tadi mewakili satu orang, ada 10 orang kepala suku yang melihat keelokan, kebagusan, keindahan, kesuburan, kebaikan daripada tanah Kanaan. Tetapi dia menceritakan ada baiknya, tapi buruknya lebih besar. Hanya 2 suku saja, yaitu yang diwakili oleh Yosua dan Kaleb, yang menyatakan bahwa di sana itu tanahnya itu subur, penuh dengan susu dan madu, anggurnya besar-besar, bahkan contoh yang diambil oleh suku Israel pada waktu dia mengintai, dia ngambil anggur itu, saking anggurnya gede-gede dan tandanya besar, dia bawanya sampai dipikul, ditandan begitu. Saking luar biasanya hasil buminya. Nah, saudara, saya akan sedikit memberikan gambaran yang mungkin saudara-saudara dan Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah sering kali mendengar tentang kisah 12 pengintai ini. 12 pengintai ini merupakan gambaran daripada jemaat atau gereja Tuhan hari-hari ini. Mereka sudah dibaptis, mereka orang percaya, tetapi karena sebagian besar mereka itu hidupnya
belum diubahkan oleh Roh Kudus, belum diperbaharui. Orang yang belum diperbaharui diwakili oleh 10 suku Israel itu. Orang yang belum diperbaharui karakternya. Mereka karakternya negatif, karakternya buruk. Nah, orang yang negatif, yang buruk, kalau dia temperamen karakternya itu inferior. Inferior itu tidak berani mengungkapkan. Maka orang yang negatif itu, gambar diri orang yang rusak itu mesti negatif ya, maksud saya. Orang yang inferior, dia tidak berani mengungkapkan, maka orang itu akan apatis. Mereka akan cuek, mereka akan tidak mau banyak inisiatif dalam bekerja, dalam berkeluarga, dalam bisnis, dalam pelayan di gereja pun. Pasti saudara-saudara banyak melihat orang yang seperti ini. Ini orang yang belum gambar dirinya diperbaiki, yang bersifat inferior. Tapi orang yang negatif, orang yang gambar dirinya ya rusak, sifatnya yang karakternya berani mengungkapkan. Ya, yang istilahnya ekstrovert. Jadi introvert dan ekstrovert. Nah, orang yang ekstrovert, orang yang berani mengungkapkan. Tapi mereka yang gambar dirinya rusak. Seperti yang diwakili oleh 10 kepala suku di Israel ini. Dia melapor kepada Musa, dia bilang begini, Tuanku, negeri yang kami lewati ini, itu orangnya itu besar-besar. Dan kita ini seperti belalang. Bahkan dia bilang, orangnya memakan penduduknya. Bayangin, mereka melihat begitu banyak hal yang positif yang ada di tanah Kanaan tersebut. Tetapi orang yang gambar dirinya rusak, matanya itu yang dilihat, yang ada, yang masuk di dalam benak hati pikirannya, itu yang negatif saja. Bahkan tadi saya bilang, orang yang ekstrovert, yang berani mengungkapkan. Biasanya, nanti saudara-saudara ingat-ingat, punya teman atau punya keluarga atau punya saudara, orang yang gambar dirinya rusak, tapi dia ekstrovert. Dia itu kalau lihat kodok misalkan, dia bilang, aku tadi lihat kebo. Ya, ini bukan saya guyon, tapi saya banyak ketemu sama orang seperti itu. Lihat hal yang kecil, lihat masalah kecil, dibesar-besarkan, dihiperbola. Seolah-olah lihat kodok, tapi bilangnya kebo. Pasti saudara-saudara pernah kenal orang seperti ini. Yes? Nah, Bilangan pasal 13 ini nanti dibaca di rumah lebih detail, saudara-saudara. Jadi dari kisah 12 pengintai ini, kita dapat tarik satu pelajaran, yaitu walaupun bangsa pilihan yang sudah dibawa oleh Tuhan sendiri keluar dari Mesir, mereka sudah dibaptis, tapi kalau hidupnya belum diubahkan, belum diperbaharui oleh Roh Kudus, mereka sudah dibaptis. Saya percaya saudara-saudara juga sudah dibaptis. Dulu waktu saya belum sungguh-sungguh bertobat, saya juga sudah dibaptis. Tapi dulu saya masih berjudi. Sampai saya habis-habisan, tidak bisa judi lagi karena entek semua. Maka saya baru mau bertobat. Tapi setelah entek kabeh. Nah, saya kepingin saya berbagi biar yang sudah kasep salah itu saya. Tapi saudara-saudara yang melihat sharing saya hari ini tidak mengalami seperti saya. Nah, kembali ke tadi, 12 pengintai tadi. 10 orang yang hidupnya belum diperbarui, mewakili dari 10 suku, yaitu mayoritas. Mereka yang gambar dirinya belum diubahkan, mereka hidupnya negatif. Yang dilihat hanya buruknya saja.
yang dilihat hanya negatifnya saja. Bahkan lihat negatif yang kecil dibesar-besarkan menjadi besar. Nah, saya akan memberikan perbandingan yang lebih lagi. Lalu kita yang benar harus gimana nih untuk hidup kita ini bisa diperbaharui? Ya, hidup kita harus mengarah kepada seperti karakter Kristus. Nah, untuk kita bisa mengarah seperti karakter Kristus, ada 6 poin. Ada 6 poin yang akan saya jelaskan secara cepat. Yang pertama, yaitu hidup kita nomor 1 harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Katakan dalam hati saudara, hidupku harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, saya akan memberikan cerita. Tidak perlu kita baca, nanti saudara-saudara di rumah dicatat dan bisa dibaca di Matius 14 ayat 22 sampai 33 dan Yohanes 6 ayat 16 sampai 20. Matius 14 22 sampai 33 dan Yohanes 6 ayat 16 sampai 20. Dua ayat ini saya tidak bacakan. Untuk mempersingkat, saya akan ceritakan saja bahwa di Matius maupun Yohanes ini, di pasal yang sama, diceritakan peristiwa di mana ada mujizat yang sering kita dengar, yang sering kita ketahui, yaitu ada mujizat 5 roti dan 2 ikan dimakan 5.000 orang. Itu di Matius 14 dan Yohanes 6 itu diceritakan. Habis itu ada peristiwa yang mana Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ya. Di Matius 14 dan Yohanes 6 tadi ada 2 kisah, yaitu kisah tentang Tuhan Yesus memberikan mujizat 5 roti dan 2 ikan untuk makan 5.000 orang, dan kisah tentang Yesus berjalan di atas air. Nah, saya akan membandingkan orang muridnya Yesus sendiri. Pada waktu itu kemungkinan besar murid-murid Tuhan Yesus itu habis peristiwa mengalami mujizat besar 5 roti dan 2 ikan. Dia malamnya habis itu menyeberangi Danau Genesaret atau Danau Galilea untuk menyeberang ke Kapernaum. Nah, di situ dia naik perahu dan perahunya setelah berjalan 2-3 mil ke tengah danau mengalami angin sakal atau angin kalau di sini bilang angin topan, ya. Nah, murid-murid pada waktu itu mengalami kepanikan. Di tengah-tengah kepanikan tersebut, murid-murid Yesus didatangi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu tersebut. Namun reaksi daripada murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu apa? Bukannya dia melihat Tuhan Yesus itu senang dan berteriak, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Bukan. Dia lihat Tuhan Yesus malah bilang, hantu. Ya. Nah, dari peristiwa ini saya mau menarik suatu kesimpulan. Murid-murid Tuhan Yesus pun ketika belum dipenuhi Roh Kudus, belum mengalami Pentakosta pada saat itu, ketika mengalami kepanikan, mereka melihat Tuhan Yesus malah disangka hantu.
hari ini sebetulnya saya mengalami kepanikan yang luar biasa. Tempat saya mengalami banjir bandang besar. Tadi sebelum khotbah saya dikirimi gambar-gambar video banjir yang belum pernah kami alami. Tapi saya berdoa kalau ini boleh diizinkan ya pasti ada baiknya. Saya tidak mau khawatir, saya tidak mau panik. Nah, karena saya sudah diurapi, sudah gambar diri saya sudah diubahkan. Semua kalau Tuhan izinkan pasti ada sesuatu yang baik. Nah, murid-murid Tuhan Yesus yang diceritakan di Matius 14 dan Yohanes 6 ini, pada waktu itu saya percaya dia belum mengalami Pentakosta. Sehingga gambar dirinya masih pada rusak. Masih ongoing progress untuk diperbarui. Sehingga dia mengalami kepanikan. Bukannya dia melihat Yesus itu senang, malah dia takut dipikir hantu karena berjalan di atas air. Nah, hari ini saya mau mengingatkan saudara-saudara dan saya, kalau hidup Anda dan saya belum dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hidup kita kalau mengalami kepanikan, kita bisa mengambil sesuatu kesimpulan, keputusan yang keliru. Jadi untuk kita diubahkan, poin yang pertama adalah hidup kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Poin yang kedua, yaitu jadikan Tuhan Yesus dan Roh Kudus menjadi panglima dalam memimpin hidup Anda dan saya. Nah, di Yosua 5 ayat 13 sampai 14, ketika Nabi Yosua memasuki Yeriko, sebelum memasuki Yeriko, Yosua bertemu dengan malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepadanya dan membawa pedang. Yosua kelihatan, dia tanya sama malaikatnya itu. Di ayat 13 yang terakhir bilang, kawankah engkau atau lawan? Jawab malaikat itu, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Saudara-saudara, seringkali kita ini tidak menjadikan Tuhan sebagai panglima kita. Kita maunya, Tuhan Yesus, kamu tolong aku, kamu di pihakku. Ya, Tuhan itu pasti di pihak kita, karena kita orang-orang yang dikasihi. Tetapi Tuhan ingin kita itu menjadi orang yang taat, nurut kepada Tuhan. Tuhan menjadi panglima atas hidup kita. Seperti Yosua. Yosua itu setelah bertemu dengan malaikat Tuhan, dia dikuatkan, dia diperbaharui, dia bisa mengalahkan Yeriko dengan cara-cara yang dahsyat. Saya tidak mungkin menceritakan tentang Yeriko karena itu satu sesi sendiri. Tetapi setelah peristiwa itu, Yosua bisa taat, disuruh untuk melawan Yeriko itu, suruh ngelilingi dengan puasa, cuman ngelilingi tembok Yeriko tanpa perang, tanpa harus bicara apa-apa. Puasa, bicara apa-apa. 7 kali suruh ngelilingi tanpa bilang, tanpa apa-apa, diejek, dilempari, dicemooh, diidoni, dibalang kotoran, ya semua dilakukan. Nah, saya tidak mau cerita itu, tapi hal itu bisa dilakukan karena Yosua sudah mengalami pembaharuan yang luar biasa sehingga hidupnya dapat menang. Saya percaya kalau saudara dan saya menerima Roh Kudus mengurapi hidup kita dan hidup kita dipimpin oleh Tuhan, Tuhan menjadi panglima dalam hidup kita, pasti kita akan bisa diperbarui. Poin yang ketiga, yaitu pandanglah dan fokuslah kepada firman Allah, hidup dengan Roh Kudus selalu. Artinya kita bergaul dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, bergaul dengan Roh Kudus itu kelihatannya
sesuatu yang gampang diucapkan, tetapi kenyataannya seperti tadi yang saya ceritakan di awal-awal. Kalau hidup kita belum diubahkan, mengalami, dan kita mau memberikan diri kita, waktu kita, sengaja kita mau diproses oleh Tuhan, dan kita hidup berjalan dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, maka kita tidak bisa hidup intim dengan Roh Kudus. Hidup intim dengan Roh Kudus pasti akan melahirkan sesuatu yang dahsyat. Katakan amin, saudara-saudara. Ya, tidak ada seorang suami yang tidak hubungan intim dengan istrinya. Istrinya bisa hamil dan bisa punya anak, kecuali istrinya selingkuh. Jadi kalau saudara, keluarga-keluarga kepingin mempunyai anak, pasti harus ada hubungan intim antara suami dan si istri. Demikian halnya hidup kita tidak akan lahir sesuatu yang baru, yang dahsyat, yang luar biasa, yang mengubahkan hidup kita. Kalau kita tidak intim dengan Roh Kudus, hal itu tidak akan terjadi. Itu poin yang ketiga. Jadi poin 1, 2, 3 itu adalah tindakan-tindakan rohani yang harus kita lakukan. Ada 3 poin dan 3 tindakan selanjutnya yang ini sifatnya bukan secara rohani, secara jasmania. Yaitu poin yang keempat, kita harus mempunyai komunitas yang benar. Ya, bergaul, belajar, mencari pembimbing, mencari mentor yang benar. Komunitas kita harus komunitas yang benar, yang sehat. Nah, saudara-saudara, saya ingat cerita tentang anaknya Salomo, Rehabeam, Raja Rehabeam. Salomo itu raja yang luar biasa, yang bijaksana, tapi anehnya setelah Salomo, keturunan Salomo langsung Rehabeam itu keluarga daripada keturunan Daud dari Salomo setelah itu remuk, yaitu Rehabeam. Nah, Rehabeam setelah diangkat jadi raja setelah Salomo meninggal, dia didatangi oleh Yerobeam dan rakyatnya. Rakyatnya dari Yerobeam bilang begini, Tuanku Raja, tolong kurangi beban pajak rakyat ini, karena bapakmu Salomo itu membebani kami pajak yang berat. Rehabeam pada waktu itu masih muda, dia didatangi, dimintain untuk motong pajak, dia bilang, ya coba tak pikir kisah, nanti lusa ya kamu datang lagi. Nah, Rehabeam lalu tanya kepada tua-tua yang dulu juga ikut sama bapaknya Salomo. Bapaknya bilang, kalau kamu mau dikasihi sama rakyatmu, dicintai oleh rakyatmu, ya apa yang sudah dilakukan yang baik sama papamu itu ya lakukan. Bahkan lakukan yang lebih baik lagi, supaya mereka setia sama kamu selanjutnya terus. Tapi karena Rehabeam ini, ya, anak muda yang seperti anak muda sekarang ini, generasi Z, ya, banyak dengar apa kata orang, banyak dengar medsos. Kalau hari ini banyak dengar medsos daripada percaya apa kata orang tua. Rehabeam bukannya percaya kepada tua-tua yang sudah berpengalaman, sudah ikut bapaknya, tapi dia pergi ke temannya, komunitasnya, tanya sama teman-temannya, sama konco-konconya, ada rakyatku tuh bilang minta pajaknya dikurangi, menurutmu pendapatmu apa ya? Rehabeam malah tanya sama komunitasnya anak-anak muda nyelelek itu. Dia nyarankan ke Rehabeam, kamu bilang aja sama mereka, pinggangnya papahmu itu besarnya seperti kelingkingmu. Jadi kalau dulu papahmu ngasih beban pajak sekian, kamu harus jauh lebih besar lagi. Dan anehnya, nasihat buruk, ya, seperti hari-hari ini banyak nasihat buruk pun
bertebaran, tapi banyak orang yang percaya. Hoax dipercaya oleh banyak orang. Ini raja, anaknya raja yang paling berhikmat, Salomo. Itu dikasih nasihat buruk pun ya mau. Dan itu dikatakan oleh rakyatnya yang dipimpin pada waktu itu oleh Yerobeam. Sehingga akhirnya kerajaan Israel pada waktu itu terbelah. Oleh karena Rehabeam mendengar, percaya kepada komunitas yang salah. Jadi poin yang keempat adalah komunitas yang benar itu sangat amat penting sekali untuk saudara dan saya ikuti dengan baik dan benar. Perlu dipilih dengan baik dengan benar. Ya, poin yang kelima yaitu jangan paksakan pola pikir Allah atau pola pikir leader kita yang kita ikuti, yang kita panuti. Harus sesuai sejalan dengan keinginan atau pola pikir Anda dan saya. Saudara, kalau saudara punya masalah, datang ke gembala saudara untuk konseling. Pasti Anda berpikir, aku wadul ngomong sampai gembalaku, bapakku. Masalahku begini. Harapan Anda pasti Anda menceritakan masalah Anda dan pendapat Anda, dan gembala Anda mensetujui pendapat-pendapat Anda. Poin yang kelima, stressingnya, pentingnya adalah jangan memaksakan pola pikir Anda atau pola pikirnya Anda ini harus sesuai dengan mentor Anda, gembala Anda, atau bahkan pola pikirnya Allah. Yang namanya kita mau berserah, percaya, dipimpin oleh Tuhan, ya kita harus menurut apa maunya Tuhan mau. Ya, seringkali kita bilang kita ini hamba Tuhan, tetapi kita tidak mau nurut dengan tuannya. Coba saudara-saudara yang punya PRT, pembantu rumah tangga di rumah. Kalau pembantu rumah tangga Anda di rumah itu, Anda suruh A, dia melakukannya D, E. Kira-kira Anda suka apa enggak? Tentu saudara tidak akan suka dengan PRT Anda karena Anda suruh A, dia lakukan D atau E. Sama halnya, Tuhan pasti tidak akan suka. Dan ini menghambat kita kalau kita punya karep, punya kepingin, punya mau, Tuhan atau mentor kita atau gembala kita harus sesuai dengan karepnya kita. Ini poin yang kelima. Poin yang terakhir. Poin yang terakhir yaitu yang keenam, abaikan jalan iblis dan dunia yang memberikan jalan pintas atau instan. Ya. Yang keenam, abaikan jalan iblis atau jalan dunia yang memberikan jalan pintas. Di Matius 4 ayat 8 sampai 11 saya bacakan. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang tinggi dan memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Aku di sini adalah iblis. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara-saudara, kalau kita kepingin sukses, kepingin berhasil, kepingin cepat kaya, siapa saudara-saudara sini yang enggak kepingin cepat kaya? Pasti semua orang kepingin cepat kaya. Tidak termasuk, tidak terkecuali saya dulu juga seperti itu. Saya dulu kepingin cepat kaya, saya bekerja keras, saya bekerja untung, pekerjaan saya menguntungkan, tetapi karena saya kepingin cepat kaya, karena gambar diri saya masih rusak, akhirnya saya dapat uang banyak,
supaya cepat kaya, tak buat judi, tak buat pasang taksio, tak buat judi di kasino, biar cepat menang, cepat kaya. Itu cara pikir pola saya yang salah, karena gambar diri saya belum diperbaiki. Nah, itu cara-cara dunia memberikan gambaran yang mana kita bisa cepat, instan menjadi berhasil mendapat uang. Hari-hari ini ketika saya pelayanan di LP Kedongpani, saya melihat hampir 60% yang masuk di LP Kedongpani yang notabene mereka Kristen ya, karena ikut dalam persekutuan di gereja di Kedongpani itu. Mereka adalah terlibat di kasus narkoba. Orang yang kena kasus narkoba, tadinya dia pemakai kebanyakan. Tetapi setelah dia make, dia ketagihan, dia nggak punya uang. Jalan pintasnya dia pasti ya pemakai juga penjual. Akhirnya ketangkep dan masuk ke LP, ke BUI. Nah, orang-orang yang gambar dirinya belum diperbaharui. Tadi di awal saya bilang, hidup kita ini, saya review sedikit ya, hidup kita ini dari 100% yang kita alami, yang terjadi, kurang dari 10% yang bisa kita tangkap. Dan yang kita tangkap kurang dari 10% tadi, kita 90% hidup di dalamnya. Nah, makanya kudu harus hati-hati benar kita memilih yang kurang dari 10% tadi. Orang-orang yang mengambil jalan yang salah, ya, orang yang mengambil jalan yang keliru, yang kepingin cepat sukses, kepingin cepat kaya, kepingin cepat kelihatan hebat, terpandang di dunia, mereka akan berkutat dalam masalah tersebut terus. Nah, closing statement kami, closing statement saya, maksud saya, dunia ini ketika orang-orang dunia, maksud saya, ketika dia mau hajatan, misalkan mengadakan pernikahan anaknya misalkan. Dunia pada umumnya dia akan pilih-pilih siapa yang akan diundang, siapa yang layak untuk diundang, baru diberi undangan. Namun Tuhan Yesus memberikan undangan, Kristus memberikan undangan bagi semua dan kepada siapapun juga. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi hari ini saudara-saudara, saya mengakhiri sharing yang saya berikan. Saya mengajak saudara-saudara, mari kita ini diundang oleh Kristus. Tidak terkecuali siapapun, apapun keadaan kita, berapa buruknya keadaan kita, sedang buruk-buruknya keadaan kita pun, sedang berdosa-dosanya keadaan kita pun, Tuhan Yesus Kristus tidak pilih-pilih. Dia berkata, mari yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepadaku. Saya minta pemusik bisa naik ke atas. Mari saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah mengundang kita. Keputusannya ada di tangan saudara dan saya. Apakah kita mau memberi diri kita untuk diubahkan, untuk dibentuk ulang lagi. Seperti gambar tadi yang saya tampilkan. Kita mau memberikan hidup kita untuk ditata ulang, dirubah sesuai dengan gambaran yang terbaik yang harusnya kita peroleh
yang Tuhan mau. Mari saudara-saudara bersama dengan saya, kita akan menyanyikan lagu Tuhan Hidup di Hidup. Di telapak tanganmu kau tulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Allah sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Musik dan saya saja yang akan menyanyikan. Di telapak tanganku terlukis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanmu. Mari sama-sama kita menyanyikan. Banggakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Tuhan, Tuhan di hidupku, Tuhan setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Saudaraku, pujian tadi mengatakan bahwa Tuhan Yesus
Tuhan yang tidak pernah melupakan dan meninggalkan kita. Jika kita mau datang kepadanya, karena dia sudah mengundang saudara semua, tidak terkecuali siapapun. Dan janjinya di 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mau datang kepada dia, mengaku dosa kita, maka ia adalah Allah yang setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Saudara, saya tadi sudah share dan saya akan mengakhiri. Kalau kita tidak mau berserah datang kepada Tuhan, apa saja yang kita usahakan, apa saja yang kita banting tulangkan sekalipun, kalau hidup kita belum diperbaharui, kalau tanpa kita diperbaharui, pribadi kita, karakter kita tidak diperbaharui, menjadi serupa dengan Kristus, maka apa saja yang kita lakukan pada akhirnya akan percuma saja. Akan percuma. Saya katakan percuma. Saya 25 tahun yang lalu gagal, 25 tahun kemudian sampai hari ini saya terus memberikan waktu saya untuk diperbaharui. Dan hari ini saya melihat kemuliaan Tuhan sungguh dahsyat luar biasa dinyatakan dalam hidup saya dan tentu juga pada saudara-saudara semua. Mari saudara-saudara yang ada di sini maupun di rumah, dimanapun Anda berada, angkat tangan saudara, saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan, kami bersyukur, kami sudah mendengar akan sharing, akan firman, akan kebenaran yang sudah dibentangkan. Hari ini kami akui dosa kesalahan kami, kesombongan kami, kejahatan kami. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Dan hari ini Tuhan, kami mohon Engkau bebaskan hidup kami. Kuduskan hidup kami. Urapi kami dengan penuh dengan Roh Kudus. Hari ini kami percaya Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara semua. Dimanapun Anda berada, Roh Kudus memenuhi kehidupan Anda semua. Sehingga mulai saat ini, kita yang percaya, kita yang sudah diubahkan, hari ini hidup kita diperbaharui. Dan mulai hari ini kita berkomitmen, Tuhan, kami berkomitmen, kami mau hidup kudus, kami mau hidup benar, kami mau dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Tuhan Yesus, dan kami mau dengar-dengaran dengan firman-Mu, sehingga hidup kami sungguh-sungguh diperbarui, diubahkan, sehingga karakter hidup kami seperti dengan karakter Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya urapan-Mu di tempat ini maupun dimanapun terjadi dan sama-sama terjadi. Kami perkatakan kasih, berkat, damai, sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai, memberkati kehidupan saudara dan saya, juga membuat kehidupan saudara dan saya semakin hari diubahkan, diperbarui from glory to glory, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali, kita akan didapati layak untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus di awan-awan. Dan setiap kita yang sudah diberkati mengatakan amin. Terima kasih, shalom, sampai bertemu lagi. Saat keadaan sekeliling